perempuan ini masih benar-benar belum pernah menikah. Artinya apa? Dia belum pernah hubungan pernikahan, belum pernah mengenal seorang laki-laki. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para penyimak kajian ilmu agama dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, di dalam kajian kitab Ahkamu Ahwali Sahsiyah Fikih Munakahat yang ditulis atau karya dari Kiai Haji Sansuri Badawi Tebuireng Jombang, kita akan melakukan kajian yaitu tentang beberapa hal sebagai catatan atas kajian kita dari perkara-perkara atau hal-hal yang telah kita bahas dari awal hingga yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal penting yang menjadikan catatan bagi kita untuk kita ketahui berkenaan tentang rukun nikah yang telah kita pelajari bersama. Para hadirin, para penyimak kajian ilmu agama yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan membaca teks kitab sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun utawi iki bab nerangaken piro-piro peringatan. Ini ada beberapa peringatan atau catatan penting yang berkenaan dengan materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu rukun di dalam pernikahan, hingga yang telah kita bahas yaitu segot akad nikah. Dalam tambihat ini ada 4 poin yang akan kita kaji bersama. Antara lain yang pertama, al-awwalu utawi kang kaping pisan iku li abin kedue bapak au jaddin utawa mbah lanang ijbarul bikri utawi meksa-meksa ing wadon prawan ala ingkahiha ing atase nikahno ing biker. Pada poin yang pertama ini kita akan memahami bahwasanya bapak atau kakek ini punya wewenang untuk memaksa si anak perawan untuk melakukan suatu pernikahan. Ini adalah hak dari bapak ataupun kakek di dalam menikahkan anak perempuannya. Tetapi perlu diingat, di sini ada hal-hal yang harus dipenuhi ketika seorang bapak ataupun seorang kakek memiliki hak untuk memaksa si anak perawan untuk menikah. In wujidat lamun ditemu opo surutul ijbari piro-piro syarate meksa nikah. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bapak, ayah atau kakek di dalam memaksa untuk melaksanakan suatu pernikahan. Syarat itu apa?
Mari kita lihat. Rupane antakuna yento ono sopo bikir perawan iku ghairu mau tuatin durung pernah diduhul bikubulin kelawan kubul. Artinya bikir atau perempuan ini masih benar-benar belum pernah menikah. Artinya apa? Dia belum pernah hubungan pernikahan, belum pernah mengenal seorang laki-laki. Itu yang pertama. Wa antu zawwaja lan yento dinikahno sapa bikir bikufin kelawan wong kang sepadan. Yang kedua, bikir atau perempuan perawan ini bisa dipaksa menikah dengan seorang laki-laki apabila memang yang menjadi pasangan ini memang sepadan dengan dirinya. Artinya apa? Kalau tinjauannya agama, maka dia harus dahulukin, wadinin, kemudian wa amanatin. Seperti yang kita bahas terdahulu. Dia berakhlak, beragama, dan memiliki sifat amanah. Jika poin ini ada, maka perempuan ini, perawan ini bisa dipaksa untuk menikah. Artinya pasangannya ini, musuhnya ini, jodohnya ini sudah kafaah. Kemudian yang berikutnya, wa ayyakuna lan yento ono. Yang ketiga, opo mahruha mahari bikir utawa perawan sing arep dinikahno iku mahrol misli mahar misil. Artinya mahar misil itu adalah mahar yang pantas, adalah mahar yang berkesesuaian. Ada tinjauan mahar misil itu mahar yang berlaku secara umum, yang berlaku pada suatu tempat yang diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi, mahar misil. Itu yang menjadi syarat si kakek atau si bapak bisa memaksa anak perawannya untuk menikah. Jika hal ini ada, maka dia punya hak untuk ijbar atau memaksa melakukan pernikahan. Jika syarat ini tidak ada, otomatis tidak boleh dipaksa. Terus apa yang dilakukan? Diminta persetujuannya dulu. Nah, seperti yang telah kita bahas terdahulu. Kalau perawan itu, kalau dia diam, dia setuju. Kalau dia menangis, berarti menolak. Nah, nek menolak, jok diterusno, mundak jadi beban mental, jadi tekanan jiwa. Jadi lebih baik ditawarkan dulu. Tetapi kalau memang dipaksa, maka syarat ini harus ada. Yang apa yang tadi? Yaitu apa? Belum pernah dinikahkan atau belum pernah diduhul. Ya, belum pernah bersetubuh. Kemudian pasangannya adalah laki-laki yang kafaah atau skufu. Kemudian yang berikutnya adalah mahar. Maharnya adalah mahar yang pantas. Yang kedua, tambihat yang kedua, asani utawi kang kaping pindho, wasayibu utawi wadon rondo, sayib janda. Janda ini sering dijadikan sebuah tema yang menjadi bahasan para lelaki, para pemuda ketika dia berhasrat kepada wanita yang akan dinikahi. Ya otomatis janda utawa rondo sing ayu, nek sing elek gak doyan. Nah,
bener janda tapi ditelok jandai. Nek janda tua, nek jandane elek, wis minggir. Gak usah dibahas. Tapi nek janda muda, ayu, kinyis, enom, wah, iki dadi bahan pembicaraan. Tapi kita lihat tambihat utawa catatan penting di dalam kitab ini gimana. Wasayibu utawi wadon rondo iku laya juzu ora wenang sopo waliuha waline sayyib opo tazwijuha menikahkan sayyib illa ba'da bulughiha kecuali sakwise balike sayyib. Jadi apabila ada wanita yang belum balik, ya, ternyata dia punya jejak riwayat pernah dinikahkan. Ya karena yang dinikahi anak belum balik, ya otomatis di dalam kegiatan hubungan suami istri itu kan belum pengalaman. Karena wegah atau bagaimana, tidak rukun. Akhirnya apa? Pisah. Maka dia menjadi seorang sayyib, janda. Janda tapi belum balik. Lah, bagaimana ketika si bapak atau si kakek ini mau menikahkannya? Ini ketentuannya. Yaitu bapak dan kakek tidak boleh menikahkan dia kecuali dia sudah balik. Kalau dia sudah balik, silakan dinikahkan. Kenapa? Karena balik ini sebagai pertanda bahwa seorang perempuan masuk kepada masa yang pantas untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga. Makanya di Indonesia ini aturan yang baru, tidak boleh pernikahan dini. Nah, kalau pernikahan dini, maka dia tidak boleh dilakukan di dalam catatan negara. Ya, batas umur termuda ya setelah lulus SMA. Di bawahnya, maka itu dianggap di luar catatan negara. Seperti itu. Karena aturannya tidak boleh terjadi pernikahan di usia dini. Andai pada itu ada terjadi, maka itu tidak bisa dimasukkan di dalam catatan buku pernikahan. Seperti itu. Jadi di dalam kitab ini Fikih Munakahat Kiai Haji Sansuri Badawi menyatakan janda yang belum balik tidak boleh dinikahkan sebelum si janda itu memasuki masa balik. Wa idnuha utawi idini sayyib ya. Iku nutkon kelawan ngucap au sukutan utawa menang. Jadi ketika dia nanti dinikahkan, maka dua catatan. Kalau dia setuju. Apa? Dengan ucapan menjawab, ya saya siap dinikahkan. Atau diam. Diam atau dengan mengucapnya sayyib ini, maka dia menyatakan mau dinikahkan. Jadi ini adalah ketentuan seseorang bisa sebagai wali, dia bisa memaksa untuk menikah, baik kakek atau ayah. Kemudian tambihat atau peringatan atau catatan penting yang ketiga, iku illam yusamma
lamun ora disebut opo mahrun mahar fi akdin ing dalam prosesi akad nikah. Ketika ada pernikahan, ternyata mahar itu tidak disebutkan bendanya atau rinciannya di dalam proses pernikahan. Bagaimana? Soha moko sah opo al akdu akad nikah. Jadi menyebutkan mahar itu bukan suatu kewajiban. Tetapi apabila tidak disebutkan pula, itu tidak menjadikan akad nikahnya batal. Dia tetap sah. Wahada utawi iki lam yusamma mahrun fi aktin, iku makna tafwidi, arti dari tafwid utawa pasrah. Artinya apa? Bil mahril madhkur, kelawan mahar kang kesebut. Nah, madhkur ini kan tidak disebut, hanya sebagai isyarat madhkur. Nah, inilah yang dinamakan tafwid. Tafwid itu pasrah. Apa yang nanti akan diberikan. Alladzi yasduru, kang metu opo hada minaz zaujati saking manten wadon al balighati kang balik ar-rasyidati kang pinter. Nah, kakauliha koyo ucapane zaujah liwaliha maring waline zaujah. Zawijni nikahno sopo siro ing ingsun bila mahrin kelawan tanpa mahar. Au ala an la mahro utawa ing ngatasé yen to ora ana mahar iku maujud li kedue ingsun. Terus fayuzawiju moko nikahno sapa wali, fayuzawiju moko nikahno ha ing zaujah sapa alwali wali. Wayanfi lan nyepeaken sapa wali al mahro ing mahar. Au yaskutu utawa meneng sapa wali anhu saking mahar. Jadi mahar ini ternyata tidak disebut oleh si wali di dalam akad nikah. Tidak disebut oleh wali di dalam akad nikah. Nah, karena apa? Karena ini ada permintaan dari si pengantin perempuan untuk tidak diberikan mahar. Ini namanya tafwid. Tafwid itu kepasrahan, terserah. Nah, artinya terserah ini kalau ada iya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Atau memang si perempuan dalam pengertian dia memahami calon suaminya. Mungkin karena ketidakadaan suami untuk menghadirkan mahar yang secara adat itu tidak bisa dihadirkan oleh suami, sehingga si pengantin perempuan berkata tidak usah pakai mahar. Inilah istilahnya tafwid. Tetapi pada hakikatnya tafwid ini bukan berarti mentiadakan mahar. Tetapi ini adalah bahasan kepasrahan. Kepasrahan dari mempelai perempuan atas menghadirkan mahar yang menjadi kewajiban oleh pengantin laki-laki. Dan itu dinyatakan kepada walinya untuk dihadirkan, untuk tidak menghadirkan mahar tersebut. Sehingga di dalam akad nikah mahar itu tidak disebutkan. Jadi tidak menyebutkan akad ini karena adanya tafwid. Artinya tafwid pasrah, sudah, tidak usah mahar, tidak apa-apa. Nah, ini karena itu tidak disebutkan, tetap sah. Karena di dalam sahnya akad nikah, menurut Kiai Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Dauhul Misbah,
Imam Syafi'i memberikan dua kriteria bahwasanya di dalam akad nikah itu yang utama adalah dua. Ada ucapan aku nikahkan, dan yang kedua adalah qabul, aku terima nikahnya. Seperti itu. Jadi ini tetap sah apabila mahar tidak disebut. Dalam arti tidak disebut ini karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan, dan itu tetap sah. Atau istilahnya bil mahril madzkur. Kemudian kita lanjutkan kepada poin yang keempat, yaitu tambihat atau peringatan yang keempat. Ida soha ing dalem nalikani sah opo at-tafwidu pasrah. Jadi pasrah itu apa? Ya, mahar silakan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Atau yang perempuannya memang menghendaki untuk tidak diberikan mahar. Nah, itu. Wajaba moko wajib opo al-mahru mahar. Bi'arbati asya'a kelawan papat piro-piro perkara. Jadi tafwid yang sah ini tetap menghadirkan mahar. Tetap wajib menghadirkan mahar. Artinya apa? Mahar harus ada. Karena di dalam rukun pernikahan ada 4 yang harus dijadikan pedoman. Pertama, wali. Kedua, saksi. 2 yang adil. Kemudian mahar. Kemudian segot akad nikah. Ini. Apa saja yang menyebabkan wajibnya mahar harus dihadirkan. Meskipun tafwid atau kepasrahan untuk tidak adanya mahar itu tetap berlaku. Oh, pasrah, tafwid. Oke, tetapi mahar itu harus hadir. Dengan berapa syarat atau dengan berapa perkara bisa dihadirkan? Ini yang pertama. Rupane A. Ayufrido yento nentoaken sopo azauju manten lanang ala nafsihi ing ngatasi awak dhewene zauj. Artinya apa? Suami laki-laki ini dengan kemampuannya menentukan mahar yang dia putuskan. Bukan mahar itu permintaan dari perempuan. Bahasanya sudah saya punyanya 100.000. Berarti si laki-laki ini menentukan mahar dari dirinya sendiri. 100.000. Ala nafsihi ing ngatasi awak dhewe ne zauj utawa manten lanang. Watardo dan setuju utawa rela sopo azaujatu manten wedok. Bima kelawan perkara farodo kang nentoaken sopo zauj hu ing ma. Jadi mahar ini karena tafwid itu pasrah. Wis opo jare mas ae sing mampune mas piro terserah. Gak ono pun ndak apa-apa. Umpama seperti itu istilah tafwid. Tetapi wajib dihadirkan. Nah, tapi ketentuannya yang pertama yaitu yang laki-laki menentukan sendiri berapa mahar itu yang bisa dia berikan. Isoke 100.000. Atau secara adat tidak 100.000. Umpama satu daerah memiliki sebuah adat kebiasaan, maharnya satu berupa seperangkat alat sholat. Ternyata tidak bisa menghadirkan. Apa yang bisa dihadirkan? Hanya Al-Quran. Ya mungkin dia cuma bisa menyebutkan, saya hanya bisa memberikan Al-Quran. Atau nominal uang yang dia mungkin hanya bisa memberikan dari permintaan. Umpama permintaannya 100 juta.
tapi dia hanya punya 1 juta. Bagaimana? Ya dia ucapkan, saya hanya punya 1 juta. Nah, maka 1 juta ini pun harus dihadirkan. Nah, meskipun tafwidnya itu sah, tapi mahar itu harus dihadirkan. Bahkan tinjauan dari hadis-hadis Nabi, walau khotaman min hadidin, meskipun itu cincin terbuat dari besi, bukan emas, besi, harga yang paling murah. Itu yang pertama. Dan si perempuan setuju atau ridho. Pertama. Kemudian yang kedua, au farodo utawa nentoaken hu ing ma utawa ing mahar sopo alqadi penghulu utawa hakim ala zauji ing atase manten lanang. Karena tidak ada putusan, si laki-laki bingung mau memberikan berapa, akhirnya pasrah kepada penghulu atau hakim. Pak Hakim, saya ini pantasnya ngasih berapa maharnya. Ini yang perempuan tafwid, dikasih ndak apa-apa, ndak dikasih juga ndak apa-apa, saya ndak enak. Akhirnya di pihak manten laki-laki ndak bisa memutuskan, hakimku yang memutuskan. Sudah, kita hukumi bahwasanya kamu menyediakan mahar sekian, umpama 100.000, maka itu menjadi keputusan hakim. Wa yakunu lan ono opo al mafrudu alaih, perkara kang ditentokaken iku mahrul misli, mahar misil. Jadi benda yang ditentukan yang dijadikan mahar itu adalah mahar misil. Mahar misil di sini ya, adalah mahar yang pantas untuk diberikan kepada seorang perempuan. Wa yustaratu lan disyaratno, wa yustaratu lan disyarataken opo ilmul qadi, weruhe utawa ngaweruhine hakim utawa qadi biqadrihi, kelawan ukurane, kelawan kadare mahar misil. Jadi syarat yang berikutnya, si hakim tahu ketentuan ukuran dari mahar misil itu. Jadi umpama daerah situ, lingkungan situ, budaya situ ya, memberlakukan secara umum mahar yang diberikan perempuan yang layak dan pantas bagi perempuan, maka diberikan kepada perempuan. Si hakim, si penghulu harus tahu. Jadi umpama dia memutuskan, sudah berikan 100 juta. Sudah berikan 1 juta. Umpama seperti itu. Wa ammar ridho, anapun utawi persetujuan utawa kerelaan. Wa ammar ridho zaujaini, anapun persetujuan manten lanang karo manten wedok, dua mempelai, bima kelawan perkara ya mahar yang ditentukan tadi, yufridu kang nentokaken sapa hakim hu ing ma iku la yustaratu, ora disyaratno. Artinya apa? Ketika hakim yang memutuskan berapa nilai ukuran mahar misil yang diberikan untuk si perempuan, maka kedua mempelai ya tidak perlu diminta persetujuannya. Kenapa? Karena hakim yang sudah menentukan. Sebab di awal si perempuan sudah pasrah, yang laki mau ngasih apa terserah. Ternyata si laki-laki bingung, tidak tahu mau ngasih berapa, mau ngasihkan apa. Kemudian pasrah kepada hakim. Pun hakim mengetahui berapa kadar ukuran mahar misil, maka hakim akan memutuskan berapa yang harus diberikan kepada mempelai perempuan. Dan ini tidak perlu persetujuan dari kedua mempelai ini. Sekarang kita lanjutkan kepada poin yang keempat, wajibnya memberikan mahar
yaitu ayat hulu yento duhul sopo azauju zauj manten lanang bizaujati kelawan manten wedok al mafudoti kang dipasrahaken qabla fardin ing dalem sadurunge nentoaken minazauji saking manten lanang wal hakimi lan hakim. Ternyata tafwid tadi, pasrah tadi, ternyata nominalnya belum ditentukan. Yang laki-laki belum menentukan berapa dia akan ngasih mahar kepada si perempuan. Dan ketika dia tidak bisa memutuskan, yang hakim pun belum menentukan berapa atau apa yang bisa dia berikan sebagai mahar kepada pengantin perempuan. Perempuannya sudah dituhul. Kenapa? Ya karena mungkin sudah ndak kuat. Sudah ndak kuat nahan. Bagaimana? Fayajibu moko wajib laha kedue zaujah opo mahrul misli mahar misil. Kalau sudah didukul, disetubuhi, maka si perempuan itu wajib diberikan maharnya. Ya. Karena belum ditentukan mahar misil yang jatuh. Mahar misil itu apa? Mahar yang sepadan yang diberikan untuk pengantin perempuan. Binafsid duhuli kelawan kahanane duhul. Makanya kalau perempuan belum diberikan mahar, istilahnya maharnya diutang, perempuannya diduhul, wajib dikasihkan maharnya. Kenapa? Dengan kondisi mahar ini sebagai penghalal dari mensetujui pengantin perempuan. Nah, jadi mahar ini adalah sifatnya sebagai penggadai, sebagai jaminan atas kehormatan perempuan yang diikat dalam sebuah pernikahan yang akan diberikan kepada pasangannya. Dan ini dirubahkan dalam bentuk mahar. Dan mahar yang belum ditentukan ini akan dirubahkan dalam bentuk mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar yang berlaku secara pantas yang untuk diberikan pada perempuan. Nah, nanti kita akan melihat mahar misil itu bagaimana. Dan yang terakhir, untuk ketentuan yang keempat, wajibnya mahar diberikan pada sebuah kondisi tafwid, pasrah, diberi mahar atau tidak, atau maharnya terserah, ada sebuah kewajiban yang terakhir. Ida mata ing dalem nalikane mati sopo ahadu zaujaini salah siji manten lanang lan manten wedok. Qabla fardin ing dalam sadurunge nentokaken mahar. Wawat in lan mensetubuhi. Salah satu pasangan ini, anggap suaminya yang meninggal. Nah, kan tinggal perempuan. Ternyata maharnya tadi tafwid itu belum ditentukan apa yang diberikan. Belum jelas. Atau mau ngasih apa. Kemudian itu belum diapa-apakan, artinya belum digauli, belum disetubuhi. Mati dulu pasangannya. Maka apa yang harus dilakukan? Wajaba moko wajib opo mahrul misli, mahar misil. Mahar yang pantas, mahar yang persesuaian. Wal mar'atu utawi wong wadon bimahril misli kelawan mahar misil iku, ya, iku kodruma, kira-kirane perkara yurghabu kang disenengi opo bihi kelawan ma fi misliha kelawan semisale mar'ah adatan ing dalem adati. Artinya begini, mahar misil itu adalah sesuatu yang pantas
diberikan kepada perempuan. Kira-kira kalau perempuan itu senang secara umum, maka itu adalah mahar misil. Ya otomatis biasanya perempuan itu kalau dikasih perhiasan senang. Ya. Dikasih sesuatu yang bersifat materi itu senang. Dan nominalnya itu biasanya berlaku secara adat. Semakin banyak, semakin baik. Tapi mahar misil itu apa? Sesuatu yang pantas dan perempuan kalau dikasih mau senang. Itu mahar misil. Dan itu berlaku bagi semua. Ya, bagi semua. Dan itu ditinjau dari adat kebiasaan suatu masyarakat yang ada. Dan yang diberikan kepada seorang perempuan yang menikah. Nah, itu. Jadi 4 ini wajib dihadirkan maharnya. Meskipun sudah tafwid, sudah pasrah, dikei mahar opo enggak, diberi mahar berapapun terserah. Sehingga apa? Pilihan berapa nominalnya, berapa bendanya, berapa kadarnya, itu dipasrahkan kepada pihak laki-laki. Bisa karena ketidakmampuan laki-laki atau karena kepasrahan pihak perempuan untuk diberikan mahar. Dan 4 ini menjadi tinjauan wajib mahar diberikan. Yang lebih utama adalah memberikan mahar misil, mahar yang pantas. Dan kepantasan ini berlaku secara adat kebiasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.